Terkait kasus hukum saudara, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat akan menggelar sidang perdana kasus korupsi kuota haji dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas hari Selasa pagi ini. Sidang beragendakan pembacaan dakwaan. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menjadi tersangka dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023 hingga 2024 pada Januari lalu. Dalam kasus ini, KPK turut menjerat 3 tersangka lain, yakni mantan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz, mantan Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tur Travel Haji Umroh Asrul Aziz Taba, dan Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam. KPK menyebut kerugian negara dalam kasus korupsi ini mencapai 622 miliar rupiah. Kita tinjau situasi terbaru dari Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat jelang sidang perdana kasus korupsi kuota haji yang melibatkan ex-Menak Yakut Khalil Qaumas lewat laporan langsung jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juru kamera Gahniar Febrian. Untuk jadwal pastinya kapan dan untuk pasal dakwaan apakah akan sama seperti dengan pasal sangkaan yang disampaikan KPK? Ya, Tifal dan juga saudara, sementara ini terjadwal sidang untuk dimulai di pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Hatta Ali, yang mana memang kasusnya masih terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pembagian kuota haji periode 2023 hingga 2024 beberapa waktu lalu begitu ya, yang mana kalau di ruang sidang ini kami melihat sudah ada 4 kursi yang berjajar. Ini artinya memang diperkirakan nanti akan ada 4 tersangka ataupun terdakwa yang duduk disidangkan untuk agenda utama pembacaan dakwaan atau pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Memang sidang ini diagendakan untuk dipimpin oleh Hakim Ketua Nikadek Susantian dan juga Hakim Anggota Adek Nur Hadi dan juga Sigit Binaji, yang mana dugaannya seperti yang tadi saya sudah katakan ini terkait dengan penyalahgunaan wewenang untuk pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 kuota dan juga adanya dugaan praktik jual beli oleh dari pihak Biro Travel Haji dan Umroh begitu ya, yang mana kalau berdasarkan pasal yang disangkakan ini ada pasal 2 dan juga pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan memang ini terkait dengan penyalahgunaan wewenang dan juga kerugian negara. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan kerugian negara, memang diperkirakan ini mencapai hingga 622 miliar rupiah, yang kemudian ini tidak hanya mantan Menak Yakut Khalil Qaumas saja, ada 3 orang lain begitu ya yang turut terseret dalam kasus ini, yakni staf khususnya dan juga 2 orang lain dari pihak swasta, tepatnya ini dari Biro Haji dan juga Travel. Nah, kita nantikan akan seperti apa jalannya sidang dan pasal-pasal apa saja kemudian yang akan dijatuhkan dan juga dakwaannya akan seperti apa dalam sidang di pukul 10.00 waktu Indonesia Barat mendatang. Yang saya cermati juga dalam beberapa sidang, Jihan, ada pengamanan khusus yang biasanya diterapkan untuk kasus-kasus yang menarik perhatian publik. Apakah Anda juga melihat hal yang sama? Lalu kemudian dari pihak terdakwa, entah dari penasihat hukumnya atau mungkin terdakwa dalam hal ini Yakut Khalil Qaumas, apakah sudah tiba di sana dan adakah kemungkinan ia akan langsung melayangkan nota keberatan atau eksepsi hari ini? Ya, benar sekali Tifal dan juga saudara, memang di area Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kami sudah melihat ada sejumlah pengamanan dari pihak pengadilan ataupun dari pihak Polres setempat, yakni Polres Jakarta Pusat. Namun memang ini kalau saat ini kami belum melihat adanya dari pihak terdakwa yang sudah tiba. Nah, kami sebelumnya juga sudah menghubungi pihak terdakwa, dalam hal ini kuasa hukum yang bersangkutan, yakni kalau dari tim kuasa hukum ini menyatakan sudah siap untuk
untuk menjalani sidang pembacaan surat dakwaan pada hari ini, dan kabarnya juga sudah siap untuk mencatat dan juga untuk menguji pasal-pasal yang kemudian akan didakwakan kepada kliennya tersebut. Nah, kalau dari pihak jaksa penuntut umum KPK ataupun dari pihak KPK memang sebelumnya juga sudah menyampaikan untuk ataupun meminta kepada masyarakat untuk turut mengawal kasus ini jalannya persidangan perdana pada hari ini, dikarenakan memang ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Sementara itu, Tifal. Jihan Jufri dan Ganiar Febrian melaporkan langsung dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Terima kasih.